Gini loh, jadi kan aku baru lulus kuliah, tapi aku masih nganggur. Nah, pengangguran aku tuh namanya pengangguran profesional. Tapi agak beda sih sama pengangguran yang lainnya, soalnya kan ada banyak jenisnya ya. Nah, kalian masih ingat kan waktu SMA, kita juga pernah bahas-bahas ini loh. Coba kalian jelasin lah dulu, apa aja lah teori-teori mengenai pengangguran profesional ini. Oh iya, teori pengangguran friksional adalah teori pengangguran yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan bagian alami dari proses pencarian kerja. Menurut Bapak Mankyu nih ya, beliau menyatakan bahwa pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan. Pengangguran ini juga bersifat sementara dan terjadi ketika seseorang ingin berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Kalau menurut Meta, pengangguran friksional itu apa sih? Nah, kalau tadi Joy ngambil teori yang dikemukakan oleh Pak Menkeu, aku akan mencoba mengambil teori yang dikemukakan oleh Bapak Richard Dempsey. Menurut beliau, pengangguran friksional adalah satu bentuk persoalan lama yang terjadi di antara tenaga kerja. Nah, beliau juga mengatakan nih bahwa sumber penting dari pengangguran friksional adalah orang-orang muda yang memasuki usia angkatan kerja, seperti kamu Fahmi, atau mungkin seperti kita yang ada di sini. Dari teori itulah dulu, menurut Kak Faye. Kok bisa lah ada pengangguran jenis ini ya weh? Oh, berarti pengangguran yang friksional itu yang kayak kau itulah ya kan. Kayaknya itu kan karena kau belum nemuin kayak pekerjaan yang sesuai sama potensi sama kemampuanmu. Atau jangan kau nggak sore ya sama Nah, pas. Itulah. Belum ada perusahaan yang sesuai sama aku, dan juga gaji yang juga sesuai sama aku. Selain contoh-contoh pengangguran yang kalian sampaikan tadi, apalagi sih guys contoh-contoh lainnya? Masih banyak loh weh. Pengangguran friksional itu contohnya bukan hanya orang yang baru lulus kuliah aja, nggak cuma itu. Masih ada loh contoh-contoh yang lain. Nah misalnya itu orang yang baru aja pindah kerja. Nah misalnya nih, ada seorang karyawan yang sengaja keluar dari pekerjaannya karena dia itu pengen mencari posisi yang lebih baik atau lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan minat ataupun bakatnya. Nah jadi tuh dia bukan di PHK ya, tapi dia emang sengaja mengeluarkan diri dari pekerjaan yang sedang digelutinya. Lalu contoh berikutnya itu ada orang yang baru aja pindah kota. Nah misalnya nih, ada seseorang yang baru aja pindah kota, yang mungkin aja karena alasan keluarga kan, dan tentu aja di kota baru tersebut dia harus mencari pekerjaan baru. Nah lalu contoh berikutnya itu ada pekerja yang sedang berhenti sementara. Nah misalnya nih, ada seorang profesional yang mengambil jeda untuk meningkatkan keterampilannya ataupun menyelesaikan kursusnya sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Jadi dia itu melanjutkan studinya terlebih dahulu ya. Nah lalu contoh terakhir yang aku tahu itu ada karyawan yang dipecat dan sedang berusaha mencari pekerjaan baru. Nah tapi di dalam konteks ini karyawan itu bukan dipecat karena perubahan ekonomi ya, tapi karena perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nah itu sih contoh-contoh yang aku tahu. Ternyata banyak juga ya contoh-contoh pengangguran friksional. Kira-kira kalau pengangguran kayak gitu dampaknya gimana aja, Jel? Loh dampaknya, apalagi ke negara. Setahu tuh yang pertama bisa mengurangi produktivitas nasional. Apa itu pengurangan produktivitas nasional? Jadi hal ini sebenarnya mengacu pada pengurangan hasil produksi atau hasil output yang dihasilkan oleh suatu negara. Terus apa hubungannya ke pengangguran? Ternyata guys, pengangguran itu semakin banyak pengangguran, maka semakin sedikit orang yang dapat bekerja untuk mengolah barang dan jasa. Nah karena semakin sedikit orang yang bekerja untuk mengolah barang dan jasa, maka semakin sedikit hasil produksi barang dan jasa. Nah karena semakin sedikit hasil produksi barang dan jasa oleh suatu negara, hal inilah yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas negara. Lalu yang kedua, ternyata pengangguran itu dapat menjadi beban bagi para pemerintah dalam bidang keuangan. Kenapa? Walaupun kita tahu pengangguran friksional itu sebenarnya bersifat sementara kan, tapi pasti ada beberapa individu yang mengalami pengangguran dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah hal ini yang mengharuskan pemerintah membuat peraturan seperti memberikan bantuan sosial, memberikan anggaran pengangguran, atau memberikan subsidi untuk kebutuhan pokok bagi mereka yang masih menganggur atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah hal inilah yang mengharuskan pemerintah memberikan anggaran lebih untuk hal-hal tersebut yang pasti akan memberatkan uang kas dari negara.
Lalu yang ketiga, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sebenarnya ini yang lebih menyangkut ke daya beli masyarakat. Karena teman-teman, ternyata kita tahu kan kalau misalnya pengangguran itu pasti kita sebisa mungkin mengurangi pengeluaran kita. Karena kita mengurangi pengeluaran kita, terutama bagi hal-hal yang menurut kita tidak penting nih kan. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan daya beli masyarakat. Karena kita tahu kan kalau misalnya kita masih nganggur nih, kalau bisa kita nggak beli inilah, kalau bisa kita nggak beli itulah. Karena menurut kita masih bisa menyimpan uang kita untuk hal yang lebih baik lagi. Nah, hal ini sebenarnya menyangkut ke skala prioritas. Karena adanya prinsip-prinsip tersebut yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun akan menyebabkan kelambatan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Karena ternyata teman-teman, pertumbuhan ekonomi suatu negara faktor utama itu adalah daya beli atau konsumsi masyarakat. Jadi pengurangan daya beli atau konsumsi bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Itu guys ternyata dampak-dampak dari pengangguran ke negara. Setahu itu aja sih. Tapi bukan cuma buat negara, buat Fahmi sendiri juga bisa berpengaruh loh. Nih ya, Fahmi pasti bisa ngerasa stres atau cemas ya, karena gak kunjung dapat pekerjaan juga. Terus dia pasti ngerasa waktunya kebuang aja gitu sia-sia. Yang seharusnya waktunya itu bisa dipakai untuk bekerja dan ningkatin skill dia untuk terus meningkat dan meningkat. Tapi ya apa boleh buat ya, ini pasti bisa mengganggu juga ke mentalnya Fahmi. Terus ya guys, karena dia udah setahun menganggur, pasti dia ngerasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan yang terus berubah dan berubah tiap waktu nih. Dan dampaknya lagi untuk ke Fahminya sendiri, pasti Fahmi ngerasa dia selama masa menganggur dia tuh kekurangan waktu untuk bisa membangun relasi yang penting di dunia kerja. Gitu guys. Banyak juga ya dampaknya. Kayak mana lah itu kira-kira ngatasinnya? Kalian lah dulu, nasihati dulu aku. Banyak yang bisa kau lakukan, Bet, supaya dalam friksional kau itu nggak tergolong jadi penganggur. Nah, kau coba-coba untuk pelatihan kerja, Bet. Banyak di luar situ. Pelatihan kerja ini supaya kau dapat menambah kemampuan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan yang emang kau pengen lamar, Bet. Supaya abis kau ikut pelatihan tersebut, kau pastinya punya kemampuan yang lebih kan. Kemampuan yang lebih ini pastinya dapat mendukung kau untuk mendapatkan pekerjaan yang kau lamar, Bet. Nah, terus cobalah kau cek CV kau, Bet. Nanti ada yang salah di situ atau mungkin kurang menarik. Cobalah kau perbaiki CV kau supaya makin menarik dan sesuai dengan pekerjaan yang pengen kau lamar, Bet. Oh, iya. Makasih ya, weh. Jadi kalian udah tau lah ya kenapa aku masih nganggur. Padahal aku kan cum laude NUS. Ya emang aku sih yang belum nemu perusahaan yang cocok. Terus mungkin aku juga harus ningkatin skill aku kali ya, biar aku bisa di-hire sama perusahaan-perusahaan yang aku suka. Udahlah, itu aja dulu pertemuan kita. Besok-besok kita diskusi yang lain lagi ya. Bye. Ding dong, eat it up while and mix it up. Ding dong, what the fuck will come to your door and give it to you?